Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, kita akan membahas tentang rukuk dan juga i'tidal. Di dalam Quran dikatakan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Rukuk itu ada perintah khusus, walaupun rukuk itu memang ada di dalam sholat. Jadi apa yang dimaksud rukuk sesungguhnya? Rukuk itu kan posisi, ya, saat kita awas berdiri begini, awalnya berdiri, lalu rukuk dilakukan dengan cara mengangkat tangan, Allahu Akbar, baru rukuk begini. Nah, rukuknya posisinya siku, harus siku ini punggungnya, mohon maaf mungkin begini, ya, biar kelihatan, nah begini, siku. Jangan terlalu rendah, gini nggak boleh, terlalu tinggi juga nggak boleh, kecuali bagi mereka yang sakit pinggang, mungkin nggak bisa nunduk, bisanya begini ya, sebisanya kalau sakit. Tetapi kalau posisinya normal, sehat, itu begini. Nah, kepalanya nunduk ke tempat arah sujud. Nah, ini posisi begini, lalu kita membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli sami Allahu liman hamidah. Nah, itu ya. Jadi sami Allahu liman hamidah, tangannya diangkat lagi. Nah, ngangkatnya sama seperti kayak takbir tadi. Rapat ya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Jangan malas-malesan. Sami Allah liman. Nah, itu orang sholatnya buru-buru. Lalu baca Rabbana walakal hamdu. Ini yang paling pendek. Jadi kalau kita mau ambil yang pendek, Sami Allahu liman hamidah, tangannya nempel, jangan diayun-ayun ya. Sering saya lihat di masjid itu Sami Allahu liman hamidah diayun-ayun. Nah, itu mengganggu orang lain, takut kena orang ya. Nempel saja. Lalu baca Rabbana walakal hamdu. Itu pendek. Yang agak sedang Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi yang panjang, ada yang sedang lagi. Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Nah, lalu posisi kemudian mengarah ke sujud. Perlu ditambahkan sedikit bahwa rukuk ini yang posisinya begini ini disebutkan dalam satu riwayat bahwa seandainya ada orang meletakkan gelas di atas punggung kita, itu gelas itu tidak roboh, tidak akan tumpah airnya. Kenapa? Itu berarti posisinya adalah siku, benar-benar siku. Maka diusahakan selama kita masih sehat, rukuknya harus sungguh-sungguh rukuk pas begitu. Jangan terlalu nunduk, tangannya megang lutut, tangannya harus megang lutut. Jangan megang jempol atau megang paha, gitu ya. Megangnya lutut. Posisinya begini, nunduk. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, doa itu ya sami Allahu liman hamidah. Doa tadi itu boleh dibaca satu kali. Kalau kita jamaah dengan imam yang agak cepat, satu kali saja. Kalau imamnya agak sedang, ya kita bisa baca 2 kali, atau bisa baca 3 kali, atau bisa kita baca banyak, ya tergantung kebutuhan kita. Kalau kita sholat sendiri, boleh rukuknya lama, baca yang banyak, berkali-kali diulang lagi. Kalau sholat gerhana itu doa rukuknya diulang-ulang berkali-kali, karena memang harus lama. Jadi Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Doa ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu istri Nabi. Karena istri Nabi maka paling sering dengerin Nabi itu sholat baca apa. Nah, Nabi mengajarkan kalau rukuk sujud
Dan ini hadisnya adalah hadis yang sahih Bukhari dan Muslim. Menurut riwayat Aisyah, Nabi membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ada 3 poin dalam doa ruku ini. Poin pertama tasbih, Subhanakallahumma. Nah, tasbih ini namanya. Disebut tasbih karena ada ucapan Maha Suci Allah. Lalu Rabbana walakal Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika. Rabbana wa bihamdika itu namanya tahmid. Wa bihamdika, tahmid, ada memuji Allah. Lalu Allahumma ghfirli, ada istighfar. Doa ruku ini dan juga ini doa sujud juga, ini maknanya yang paling lengkap, mengandung 3 makna. Tasbih, tahmid, dan istighfar. Ada yang bertanya, Ustadz boleh nggak dengan doa yang lain? Ada doa yang lain. Subhana Rabbiyal Azim. Itu hanya 1 makna, yakni mengandung mengandung tasbih saja. Gitu ya. Kalau mau ditanya mana yang lebih lengkap? Yang tadi mengandung tasbih, mengandung tahmid, dan juga mengandung istighfar. Lalu ada doa yang lain lagi, ada subuhun kudusun Rabbul malaikati waruh. Nah, ini juga boleh dipakai. Jadi kita boleh memakai doa-doa itu, tetapi Nabi yang paling sering menggunakan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Nah, lalu rukuk sudah. Jadi makna rukuk ini adalah makna ketaatan, tunduk. Rukuk itu artinya kita menunduk kepada siapa? Di hadapan Allah. Bahwa hidup ini kita harus tunduk sama Allah. Kalau sama yang lain-lain nanti dulu. Nomor 1 tunduk sama Allah dulu. Kalau kita sudah tunduk sama Allah, maka kepada kebaikan pasti kita tunduk. Kepada kebenaran pasti kita tunduk. Kepada keadilan pasti kita tunduk. Kenapa? Karena kita sudah tunduk sama Allah. Tapi kalau kita nggak mau tunduk sama Allah, maka tunduknya kita kepada yang lain itu hanya ya pura-pura saja. Kenapa? Wong sama Allah aja nggak mau tunduk, gitu. Maka di ayat ini warka'u ma'ar rokiin, rukuklah kamu bersama orang. Rukuk berarti kita disuruh tunduk, patuh, taat kepada Allah. Apapun perintah Allah kita disuruh menjalankan. Lalu disusul dengan i'tidal tadi, sami Allah liman hamidah, Allah maha mendengar bagi orang yang memujinya. Lalu dilanjutkan dengan doa i'tidal, Rabbana walakal hamdu, itu sependek-pendeknya. Nah, kalau agak sedang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, segala puji miliknya Allah, lalu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa saja yang dikehendaki. Lalu ada lagi doa yang lain, Rabbana walakal hamdu, lalu hamdan kasiron thayyiban mubarakan fih. Nah, itu juga boleh dipakai untuk selingan ya, berganti-ganti. Jadi boleh pakai yang ini, boleh pakai yang itu, tergantung kita sholatnya ya sedang. Kalau imamnya cepat ya kita pakai yang pendek, Rabbana walakal hamdu, udah. Kalau sholatnya agak lama kita pakai yang doanya agak panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan sholat kita menjadi sholat yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kajian kita sesi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.